Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi aspek hukum dalam pembangunan, dosen Wijoyo Kurniadi, STMM. Langsung saja. Manajemen pengadaan proyek. Tujuan dari proses pengadaan ini adalah untuk mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhan proyek, kaitannya dengan teknik, kualitas, jadwal atau schedule, biaya, serta tujuan pencapaian lainnya dalam proyek. Sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu common law dan civil law. Common law lebih mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu. Common law dalam fungsinya di persidangan membuat bentuk persidangan menjadi seperti konteks antara dua pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh hakim yang bertindak sebagai moderator. Civil law, negara dengan sistem hukum civil law memiliki peraturan hukum yang lengkap, berkesinambungan, dan terus diperbaharui untuk segala hal yang mungkin diajukan ke pengadilan. Prinsip dasar kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jenis-jenis kontrak konstruksi. Lump sum kontrak merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. Harga satuan adalah kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kontrak gabungan antara lump sum dan harga satuan, yaitu kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak presentase, kontrak pengadaan jasa konsultasi atau jasa lainnya. Kontrak terima jadi merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Langkah-langkah dasar pengadaan proyek. Perencanaan pengadaan, perencanaan kontrak, permintaan respon dari pemasok, pemilihan pemasok, administrasi kontrak, dan penetapan kontrak dapat dilakukan apabila seluruh kegiatan telah selesai dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kontrak kerja konstruksi. Dalam satu proyek kerja konstruksi yang baik, selalu ada kontrak kerja konstruksi seperti diatur juga dalam Perundangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf 3 kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan pasal 47. Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai para pihak, perumusan pekerjaan, masa pertanggungan, hak dan kewajiban yang setara, penggunaan tenaga kerja konstruksi, cara pembayaran, wan prestasi, penyelesaian penyelesaian, pemutusan kontrak kerja konstruksi, keadaan memaksa, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, aspek lingkungan, jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan, dan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Kontrak konstruksi di dunia. Di dunia banyak sekali jenis kontrak yang dapat digunakan, sedangkan di Indonesia sendiri banyak menggunakan Basic Condition of Contract sebagai kontrak kerja dalam proyek konstruksi yang berskala besar. Penyedia jasa, hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa, kewajiban penyedia jasa melaksanakan layanan jasa konstruksi. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Administrasi kontrak konstruksi. Klaim konstruksi
adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain. Penyebab klaim oleh pengguna jasa dikarenakan pekerjaan yang cacat, pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Kelambatan oleh penyedia jasa, klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak. Pembelaan klaim para pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Klaim jenis lain, walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. Adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Selanjutnya, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan oleh pengguna jasa. Yang ketiga, perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. Yang keempat, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Yang kelima, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. Yang keenam, larangan-larangan metode kerja tertentu termasuk pelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Yang ketujuh, kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaian selama 30 hari kerja. Tahapan mediasi. Yang pertama, proses pramediasi. Para pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya ke badan mediasi. Para pihak bersama-sama menunjuk mediator yang sesuai dengan sifat perkaranya. Mediator yang ditunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak membahas peran mediator, prosedur, dan biaya. Proses mediasi negosiasi. Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dalam mengumpulkan informasi awal. Mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Mediator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan yang telah didefinisikan. Para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh mediator. Akhir mediasi, apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator. Dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa selama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Dewan sengketa adalah badan independen yang terdiri dari 1 atau 3 orang anggota dewan. Pada umumnya diatur sejak penandatanganan kontrak kerja menengah atau jangka panjang. Menurut mereka bertindak sebagai pihak yang mengupayakan supaya tidak terjadi sengketa dan menyelesaikan sengketa bila ada akibat dari pelaksanaan kontrak.
walaupun penggunaan disebut bot banyak pada proyek konstruksi, tetapi disebut bot juga bisa berguna untuk bidang lain seperti penelitian dan pengembangan, hak intelektual, kerjasama produksi, dan perjanjian antar pemegang saham. Pengadilan, walaupun dalam UU JK nomor 2 tahun 2017, pengadilan sudah tidak disebutkan sebagai penyelesaian sengketa konstruksi, tetapi keberadaannya tetap sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang resmi. Kompetensi insinyur profesional. Keinsinyeran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengaturan keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan berasaskan profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.